Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udanes Ahmad. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ISO 56001 requirement. Eh, yang pertama yaitu Innovation Management System. Sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai baik nilai finansial maupun non finansial. Nilai diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Nah, dalam eh, kali ini saya akan menjelaskan mengenai klausul sistem manajemen inovasi. Yang pertama itu ada ruang lingkup atau scope, yaitu menjelaskan cakupan penerapan sistem manajemen inovasi, termasuk jenis organisasi dan aktivitas inovasi yang diatur oleh standar tersebut. Kemudian yang kedua itu ada normatif reference atau referensi normatif, merujuk pada dokumen atau standar lain yang menjadi acuan penting untuk memahami dan menerapkan standar ini secara benar. Kemudian ada terms and definition, yaitu istilah dan definisi, yaitu menyediakan penjelasan istilah-istilah kunci yang digunakan dalam standar agar pemahaman konsisten di seluruh organisasi. Kemudian ada konteks of the organisasi atau konteks organisasi, mengharuskan organisasi memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan inovasi serta kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Kemudian yang selanjutnya ada leadership, yaitu kepemimpinan, menekankan peran manajemen puncak dalam menentukan arah inovasi, komitmen terhadap sistem manajemen inovasi, serta memastikan sumber daya dan budaya yang mendukung inovasi. Kemudian selanjutnya ada planning, yaitu perencanaan, meliputi penetapan tujuan inovasi, perencanaan inisiatif dan proses inovasi, serta pengelolaan resiko dan peluang terkait inovasi. Kemudian ada support atau dukungan menyangkut penyediaan sumber daya, kompetensi, komunikasi, dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung proses inovasi. Kemudian selanjutnya ada operation atau operasi, mengatur pelaksanaan proses inovasi secara sistematis, mulai dari identifikasi peluang, pengembangan konsep, validasi, hingga penerapan solusi inovatif. Kemudian ada performance evaluation atau evaluasi kinerja, mengatur pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi hasil inovasi untuk memastikan efektivitas sistem dan perencanaan tujuan inovasi. Kemudian yang terakhir ada improvement atau peningkatan, menekankan perlunya perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan kapabilitas inovasi dan sistem manajemen inovasi secara keseluruhan. Yang pertama, saya akan membahas tentang konteks of the organization yang tadi saya sebutkan. Yang pertama ada understanding the organization and its context, yaitu memahami organisasi dan konteksnya. Organisasi perlu memahami faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kemampuan dan strategi inovasi mereka. Ini termasuk kondisi pasar, teknologi, regulasi, budaya organisasi, serta kekuatan dan kelemahan internal. Kemudian yang kedua ada understanding the needs and expectation of interest parties atau memahami kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan. Organisasi harus mengidentifikasi siapa saja pihak berkepentingan, seperti pelanggan, karyawan, mitra, regulator, dan masyarakat, serta memahami kebutuhan dan harapan mereka terkait inovasi. Kemudian yang ketiga ada determining the scope of the innovation management system atau menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Organisasi perlu menerapkan batasan dan cakupan penerapan sistem manajemen inovasi termasuk area inovasi yang akan dikelola, jenis produk atau layanan dan unit organisasi yang terlibat. Ruang lingkup ini harus jelas agar sumber daya dan proses inovasi dapat difokuskan secara optimis. Kemudian selanjutnya ada innovation intent atau nilai inovasi. Nilai inovasi adalah tujuan strategis dan alasan utama organisasi untuk berinovasi, misalnya meningkatkan daya saing, memenuhi kebutuhan pelanggan baru, atau pemanfaatan peluang pasar. Nilai ini menjadi dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan inovasi. Kemudian ada scope of the innovation management system, yaitu ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Ruang lingkup ini menjelaskan secara spesifik bagian organisasi dan aktivitas inovasi yang dicakup oleh sistem, memastikan bahwa sistem tersebut sesuai dengan visi dan strategi inovasi organisasi. Kemudian yang terakhir itu ada innovation management system. Itu merupakan kerangka kerja terstruktur yang mengintegrasikan kebijakan, proses sumber daya,
dan peran kepemimpinan untuk mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Sistem ini membantu organisasi mengidentifikasi peluang, mengembangkan ide, dan menerapkan solusi inovatif yang memberikan nilai bagi pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Kemudian selanjutnya yaitu leadership. Leadership and commitment. Secara umum, kepemimpinan di tingkat manajemen puncak harus menunjukkan komitmen penuh terhadap sistem manajemen inovasi. Mereka bertanggung jawab menetapkan arah, memberi dukungan sumber daya, dan memastikan inovasi menjadi prioritas serta strategis organisasi. Kepemimpinan yang kuat menjadi fondasi agar inovasi dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Kemudian fokus on value realization, yaitu fokus pada realisasi nilai. Pemimpin harus memastikan bahwa semua aktivitas inovasi berorientasi pada penciptaan nilai nyata, baik nilai finansial maupun non-finansial. Kemudian yaitu ada change management, yaitu pemimpin juga berperan penting dalam mengelola perubahan yang muncul akibat proses inovasi. Mereka harus mampu memimpin organisasi melewati tantangan, mengatasi resistensi, dan membangun budaya yang terhadap perubahan. Kemudian ada innovation policy atau kebijakan inovasi. Pemimpin bertugas menerapkan kebijakan inovasi yang jelas dan relevan dengan visi organisasi. Kemudian ada inovasi strategi, yaitu strategi inovasi, yaitu pemimpin harus bertanggung jawab merumuskan strategi inovasi yang terstruktur dan terarah. Kemudian ada innovation culture, yaitu pemimpin harus memegang peran kunci dalam membangun dan memelihara budaya inovasi yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keberanian mengambil resiko. Dan yang terakhir itu ada roles, responsibility, and authority, yaitu peran, tanggung jawab, dan wewenang. Pemimpin harus menerapkan dengan jelas peran, tanggung jawab, dan wewenang dalam proses inovasi, sehingga setiap individu memahami kontribusi dan dapat bekerja secara sistematis dan sinergis. Kemudian yang selanjutnya ada planning, yaitu yang pertama action to address risk dan opportunity. Secara umum organisasi harus mengidentifikasi risiko, peluang, dan yang dapat mempengaruhi keberhasilan inovasi. Setelah itu merencanakan tindakan yang tepat untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang tersebut secara efektif agar inovasi berjalan lancar dan sesuai tujuan. Kemudian ada innovation, objective, dan planning to achieve them, yaitu menerapkan tujuan inovasi yang spesifik, terukur, dan selaras dengan strategi organisasi. Melaksanakan langkah-langkah dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk jadwal, tanggung jawab, dan indikator keberhasilan. Kemudian ada planning of change, yaitu mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dalam proses, struktur, atau sumber daya untuk mendukung inovasi. Membuat rencana perubahan yang jelas termasuk komunikasi, pelatihan, dan evaluasi dampak perubahan tersebut. Kemudian ada innovation portfolio, yaitu mengelola portofolio proyek inovasi secara strategis agar sumber daya dialokasikan secara optimal dan inovasi yang dipilih sesuai dengan prioritas organisasi. Kemudian ada organization struktur, yaitu merencanakan struktur organisasi yang mendukung proses inovasi, terutama peran dan tanggung jawab yang jelas. Kemudian yang terakhir ada collaboration, yaitu merencanakan kolaborasi internal dan eksternal untuk memperkuat proses inovasi seperti kerjasama antar departemen dengan pelanggan atau mitra eksternal. Kemudian selanjutnya ada support, yaitu support ini berfokus pada penyediaan segala sumber daya dan elemen pendukung yang diperlukan agar proses inovasi dapat berjalan efektif dan efisien. Ini mencakup beberapa aspek yang yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada resource atau sumber daya. Organisasi harus menyediakan berbagai sumber daya yang memadai untuk mendukung sistem manajemen inovasi. Secara general itu menyediakan sumber daya secara umum sesuai kebutuhan inovasi. Kemudian people atau orang memastikan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, terlatih, dan termotivasi. Kemudian ada time atau waktu, mengalokasikan waktu yang cukup bagi individu untuk berpartisipasi dalam aktivitas inovasi. Kemudian ada finance atau keuangan, menyediakan anggaran yang memadai untuk mendukung inisiatif inovasi. Kemudian ada infrastruktur, yaitu menyediakan fasilitas, peralatan, dan teknologi yang diperlukan. Kemudian ada knowledge atau pengetahuan, mengelola dan memanfaatkan pengetahuan yang relevan untuk mendukung inovasi. Kemudian ada intelektual properti atau kekayaan intelektual,
mengelola hak kekayaan intelektual sebagai aset inovasi. Kemudian ada tools and method atau alat dan metode. Itu menyediakan alat, teknik, dan metode yang mendukung proses inovasi. Kemudian selanjutnya ada kompetensi atau kompetensi. Organisasi harus memastikan bahwa orang-orang terlibat dalam inovasi memiliki kompetensi yang sesuai melalui pelatihan, pengalaman, dan pengembangan keterampilan. Yang harus dibutuhkan adalah awareness, yaitu kesadaran, meningkatkan kesadaran seluruh anggota organisasi tentang pentingnya inovasi, peran mereka, dan bagaimana kontribusi mereka mendukung tujuan inovasi. Kemudian ada communication atau komunikasi yang menerapkan proses komunikasi yang efektif untuk memastikan informasi terkait inovasi tersampaikan dengan baik dan antar sesama pihak yang terlibat. Kemudian ada documented information atau informasi terdokumentasi. Mengelola dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung sistem manajemen inovasi, termasuk secara general itu kebijakan dan prosedur dokumentasi, berada creating and updating dokumen informasi, yaitu proses pembuatan dan pembaruan dokumen, kemudian control of documented information, yaitu pengendalian akses, distribusi, dan penyimpanan dokumen agar informasi tetap akurat dan dapat dipercaya. Kemudian selanjutnya ada operation, yaitu ada operation planning and control. Itu perencanaan dan pengendalian operasional. Pada tahap ini, organisasi merencanakan dan mengendalikan proses inovasi agar berjalan efektif dan efisien. Ini meliputi penentuan langkah-langkah yang diperlukan, alokasi sumber daya, serta pengelolaan resiko dan peluang selama pelaksanaan inovasi. Kemudian ada innovation initiative, yaitu inisiatif innovation. Inisiatif inovasi atau organisasi mengidentifikasi dan memilih proyek atau program inovasi yang akan dijalankan berdasarkan prioritas strategis dan potensi nilai yang dapat dihasilkan. Inisiatif ini menjadi fokus utama dalam pengembangan inovasi. Kemudian ada innovation proses, yaitu proses inovasi terdiri dari berbagai tahap ya. Sistematis yang memastikan ide inovatif dapat berkembang menjadi solusi nyata. Secara umum ya general ya, menjelaskan kerangka umum proses inovasi yang harus diikuti secara konsisten, kemudian opportunity atau identifikasi peluang, kemudian kreatif konsep, penciptaan konsep, kemudian validate konsep atau validasi konsep, kemudian ada develop solution atau pengembangan solusi, kemudian ada deploy solution yaitu penerapan solusi. Kemudian yang terakhir ada improvement, yaitu peningkatan. Yang pertama ada continual improvement, yaitu peningkatan berkelanjutan. Pengertiannya sendiri adalah peningkatan berkelanjutan adalah proses terus-menerus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem manajemen proses, produk, atau layanan. Tujuannya agar organisasi selalu berkembang, mampu beradaptasi dengan perubahan, dan meningkatkan kinerja secara konsisten. Dan cara pelaksanaannya yaitu melaksanakan evaluasi secara rutin, mengidentifikasi peluang perbaikan, dan penerapan tindakan yang dapat meningkatkan kualitas dan hasil kerja. Manfaatnya meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi pemborosan, dan memperkuat daya saing organisasi. Kemudian ada non-conformity and corrective action, yaitu ketidaksesuaian dan ketidakkorektifan. Pengertiannya, ketidaksesuaian adalah ketidaksesuaian adalah situasi di mana sesuatu tidak sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Tindakan korektif adalah langkah yang diambil untuk mengatasi ketidaksesuaian tersebut dan mencegah terulangnya kembali. Prosesnya yang pertama ada mengidentifikasi dan mendokumentasi ketidaksesuaian, kemudian menganalisis penyebab ketidaksesuaian, kemudian menentukan dan melaksanakan tindakan korektif yang tepat, dan yang terakhir memantau efektivitas tindakan korektif yang diambil. Hubungan dengan improvement dari ini adalah tindakan korektif merupakan bagian penting dari peningkatan berkelanjutan karena membantu organisasi belajar dari kesalahan dan memperbaiki proses. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.